satu persatu yang terkait dengan pemberian guru besar yang disinyalir dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, ternyata melibatkan salah satu atau beberapa LL Dikti ya, di mana praktek jual beli gelar guru besar ini melibatkan petinggi LL Dikti tertentu yang dibanderol seharga 200 sampai 300 juta. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya masih akan membahas terkait dengan pemberian jabatan akademik guru besar, dan informasi yang terbaru ini adalah di mana praktek jual beli guru besar ini telah melibatkan salah satu petinggi LL Dikti di wilayah tertentu dengan dibanderol sebesar 200 sampai 300 juta untuk satu guru besar. Anda tentunya Bapak Ibu bisa sudah membayangkan kalau ada salah satu mungkin atau 2-3 dosen di kampusnya yang menurut Bapak Ibu itu adalah tidak layak untuk menjadi seorang guru besar, kemudian tiba-tiba menjadi guru besar, terutama di PTS-PTS, maka Bapak Ibu sudah bisa memprediksi kira-kira dosen tersebut itu harus bayar berapa gitu. Itu baru yang di LL Dikti ya, 200 sampai 300. Kalau kita mengulik lebih jauh, mulai dari dia membuat artikel, mungkin saja dia menggunakan yang namanya perjokian artikel, kemudian ketika dia submit juga dia harus membayar sekian puluh juta. Itu sudah berapa coba nilai uang yang harus dikeluarkan oleh universitas hanya untuk memenuhi ego salah seorang dosen atau 2 dosen. Padahal masih banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirkan daripada harus mementingkan ego 1 atau 2 orang dosen tersebut. Nah, jadi informasi ini menyebutkan bahwa jabatan akademik guru besar saat ini itu tengah menjadi sorotan publik karena ditengarai banyak yang diduga dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga mengakibatkan adanya praktek guru besar abal-abal. Nah, mirisnya, untuk memanipulasi jabatan akademik prestisius tersebut, salah satunya itu bisa melalui pintu belakang jalur akademik ya, atau yang kita sebut dengan orang dalam. Nah, sebagai instansi pemerintah yang menjunjung predikat zona integritas, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti di salah satu wilayah ternyata berani menawarkan percepatan guru besar tersebut. Nah, Satuan Kerja di bawah naungan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ini tidak hanya memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun juga menumbuh suburkan praktik penguatan liar pungli ya, untuk mempercepat gelar jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar. Nah, dugaan pungli tersebut ini hampir menjangkit seluruh layanan. Salah satu pengajuan gelar guru besar, nilai punglinya pun sangat fantastis, yaitu sekitar 200 sampai 300 juta untuk satu orang dosen yang ingin memuluskan dalam meraih guru besar. Wah, kita bisa beli mobil itu ya. Hanya dalam satu orang guru besar ya, kita bisa sudah beli mobil itu. Nah, informasi ini sepertinya yang diutarakan oleh salah satu direktur utama ya di salah satu Kemendikbud mungkin. Nah, di mana salah satu perguruan tinggi swasta PTS disambat ya keinginannya untuk menjemput gelar guru besar terjangkau persyaratan tak tertulis. Jadi saya bahkan pernah mendengar salah satu PTS itu dalam waktu sekejap ada beberapa dosennya itu tiba-tiba menjadi guru besar. Kebetulan saya mengenal beberapa dosen di kampus tersebut dan disinyalir mereka sangat kecewa dengan adanya perolehan guru besar kepada dosen yang bersangkutan karena mereka tahu betul seperti apa kapasitas dan kualitas dosen tersebut. Nah, itu baru salah satu PTS. Ada lagi yang
Bahkan katanya itu tidak melalui proses misalnya di senat fakultas, kemudian di senat universitas, bahkan berkasnya itu tidak pernah dicek. Nah, itu yang mirisnya. Itu berdasarkan cerita dari teman-teman yang memang kebetulan saya kenal gitu. Nah, bahasa akademisnya, salah satu LL Dikti ini menawarkan percepatan gubes ya atau guru besar, perlu adanya pelicin agar lancar jaya. Saya kira ini sudah menjadi informasi yang bukan asing lagi ya. Siapa yang berani bayar, maka proses percepatan untuk menentukan atau untuk meraih mimpi yang dia inginkan itu lebih cepat. Nah, tanpa uang panas ini, lumayan sulit bagi seorang calon dosen untuk mencapai guru besarnya atau untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang guru besar. Ada yang benar-benar mencapainya sesuai dengan ketentuan, namun tak sedikit pula ini ada orang-orang yang melalui jalur siluman. Nah, dalam prosesnya, asesor ini bertindak sebagai broker ataupun pencari calon guru besar. Sedangkan petinggi salah satu LL Dikti itu turun melobi ke kementerian. Gila betul ya. Jadi salah satu petinggi itu turun melobi ke kementerian. Berarti sebenarnya adanya kong kali kong ya antara si calon guru besar, kemudian universitasnya, kemudian ada orang-orang yang ada di LL Dikti, kemudian salah satu pimpinan di LL Dikti yang kemudian melobi ya kementerian dan kementerian sendiri, termasuk juga adalah asesor yang akan menilai gitu. Wah, gila banget nih Indonesia sekarang ini. Nah, ini pekerjaan ini akan mempermudah kepengurusan di balik sistem. Nah, pungli pelayanan guru besar ini sudah menjadi rahasia umum. Ada salah satu petinggi di LL Dikti di wilayah tertentu itu yang sudah terlibat. Dia bermain dengan asesor, bahkan hanya saja yang pernah ditawari, namun rekan profesornya saya pula ya, seprofesi ya gitu. Rekan ini pun berhasil lolos dengan mudah setelah memberikan uang di bawah tangan sebesar 300 juta ya. Itu termasuk dalam biaya tambahan lain apabila pemohon kekurangan syarat seperti karya jurnal ilmiah tentang apa, misalnya dia tidak memenuhi syarat ya kepada memorandum gitu. Nah, belakangan isu pungli yang menghasilkan guru besar abal-abal ini menjadi bahasan nasional. Yang paling mencolok adalah tentunya di salah satu universitas negeri ya. Sebanyak 11 dosen fakultas hukum di sana merekayasa syarat untuk menjadi guru besar. Nah, jadi ini mungkin kita saling mengingatkan ya kepada teman-teman dosen bahwa saya sering kali diingatkan sama guru besar yang menjadi mentor saya, menjadi panutan saya itu, ya kalau tidak mampu untuk menjadi guru besar, ya nggak usah menjadi guru besar, karena setelah menjadi guru besar itu, tantangannya lebih berat, gitu. Jadi kalau Anda sudah tidak terbiasa, katakanlah, memenuhi syarat khusus untuk menjadi guru besar, bagaimana mungkin untuk kedepannya Anda bisa memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam syarat biar kita itu misalnya bisa menerima tunjangan profesi atau tunjangan keprofesoran ya semacam itu. Nah, setelah tercium, ternyata dalam prosesnya tak terlepas dari peran para asesor yang mengujinya. Nah, belasan asesor ini turut membantu salah satu universitas ya. Dosen di salah satu universitas hendak menjemput gelar profesor. Salah satu asesor nasional tersebut yang mewakili LL Dikti tersebut itu dalam menguji calon profesor. Nah, saya pernah melihat ya proses ujiannya orang yang akan ke guru besar itu bahkan pernah ditolak ya ketika hanya gara-gara antara penelitiannya, antara publikasinya itu masih ada yang kurang sinkron sedikit gitu. Itu bisa ditolak. Tapi memang saya akui bahwa orang tersebut itu memang dilalui dengan cara yang benar. Jadi dia fightingnya itu, spiritnya itu luar biasa untuk mencapai guru besar. Jadi ketika ditolak itu, dia diberikan kesempatan untuk 1 tahun publikasi lagi ya sesuai dengan keinginan si asesor tersebut ya, dan itu dia penuhi dalam 1 tahun. Dia berhasil publikasi di jurnal bereputasi 2, baru dia bisa dipromosikan menjadi seorang guru besar. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ternyata seperti itu kalau kita mau diuji ya oleh asesor yang
melalui cara-cara yang benar. Nah, mungkin dengan cara-cara yang tidak benar itu mereka tidak melalui proses itu. Nah, asesor yang terlibat dalam lingkaran guru besar abal-abal ini di salah satu universitas tersebut itu terbukti bermain, dan dia memang sejak lama menjadi kaki tangan petinggi di LL Dikti tersebut. Nah, dia juga guru besar di salah satu PTS di salah satu instansi atau di salah satu perguruan tinggi. Nah, jabatan akademik guru besar yang diperoleh dengan dibantu oleh tentunya dengan salah satu LL Dikti tersebut. Nah, seperti yang diketahui, peningkatan jabatan akademik ya dalam hal ini jabatan fungsional yang lain, dosen itu harus dilakukan secara berjenjang. Nah, jenjang jabatan fungsional dosen itu mulai dari asisten ahli, kemudian ke lektor, lektor kepala, lalu ke guru besar. Tetapi kalau kita mengulik lebih jauh, sebenarnya kasus yang semacam ini itu bukan hanya terjadi di guru besar, tetapi sebenarnya mulai dari asisten ahli, lektor, bahkan ke lektor kepala itu pun juga sudah terjadi hal yang semacam ini. Jadi mungkin kalau yang guru besar itu heboh karena merupakan jabatan akademik yang bisa dikatakan yang prestisius gitu kan, karena menjadi suatu kehormatan seseorang bisa mencapai karir tertingginya. Nah, tapi kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya mulai dari asisten ahli, lektor, dan lektor kepala itu juga bahkan sudah terjadi kecurangan-kecurangan, meskipun itu nilainya itu didongkrak ya, nilainya itu didongkrak. Kenapa saya berbicara semacam ini? Karena saya pernah menemukan atau mendengarkan salah satu cerita di salah satu universitas yang dia juga mengasesori orang-orang dosen-dosen yang ada di universitasnya. Dia sebagai tim penilai yang akan menuju ke asisten ahli, lektor, atau bahkan ke lektor kepala. Dia merasa bahwa si dosen A ini saya nilai tidak segitu, bahkan ngepres gitu. Jadi kalau misalnya asisten ahli 150, dia mungkin juga 150 gitu ya menilainya, tetapi kok tiba-tiba keluarnya adalah misalnya 170 atau 180. Nah, bahkan ada juga yang lebih lucu, itu adalah yang lektor. Jadi dia lektor juga itu, dia menilainya adalah hanya katakanlah 244. Nah, tiba-tiba yang keluar itu adalah lektor 300 lebih gitu. Jadi yang semestinya dia harus melewati dulu lektor 3C, tapi dia sudah melewati yang lektor 3D. Itu yang sangat miris, itu berdasarkan hasil cerita teman saya di salah satu universitas. Nah, itu jadi sebenarnya kejadian-kejadian semacam ini itu bukan hanya pada guru besar gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya, rincian mengenai syarat pengajuan kenaikan jabatan ini seringkali sudah saya sampaikan di video-video saya yang lain. Misalnya seperti dalam surat edaran 0502 itu ya di tahun 2024 mengenai kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan, yang kemudian itu adalah didukung dengan nomor 209 yang tentang peningkatan karir dosen itu yang per Mei 2022. Saya kira sudah jelas bahwa seseorang untuk mencapai jabatan akademik itu ya harus dimulainya dari mana dulu. Nah, itu yang harus dipahami oleh semua dosen. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya bahwa kenapa kok tidak ada yang loncat jabatan, ya kata kuncinya ada di peralihan itu. Artinya saya yakin bahwa kedepannya ada aturan yang akan tetap mengcover orang-orang itu, teman-teman dosen itu bisa loncat jabatan. Nah, mungkin, yang saya dengar itu kemungkinan ya akan dilakukan pada per Januari 2025. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ya, saya ulangi lagi kembali bahwa kalau kita berbicara tentang syarat khusus ke guru besar, maka yang pertama yang harus diperhatikan oleh si calon guru besar itu adalah dia harus memiliki karya ilmiah atau artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang terindeks Scopus ya dengan nilai SJR lebih dari 0,10 atau memiliki impact factor di Web of Science Journal ya lebih dari 0,05. Itu untuk aturan yang terbaru ya. Kalau kita berangkat dari lektor kepala, artinya itu jauh lebih sudah diperlunak loh. Karena kalau dulu ya, kalau kita mengacu kepada POPAK 2019, itu mintanya 2 untuk jurnal internasional bereputasi kalau kita berangkat dari lektor kepala. Nah, jadi bagi teman-teman dosen yang sudah menjadi guru besar,
sebelum peraturan masa peralihan itu muncul Mei 2024, artinya dia guru besarnya sebelum Mei 2024, berarti dia masih mengikuti aturan yang POPAK 2019. Itu berarti kita bisa melihat bahwa seberapa banyak jumlah artikelnya yang dia pakai untuk menjadi ke guru besar. Gampang mudah kok untuk melihat seseorang itu dia punya berapa artikel jurnal internasionalnya. Paling mudah. Kita lihat aja Google Scholar-nya. Kalau Google Scholar-nya itu hanya cuma satu, di jurnal internasional itu pun dia memiliki coverage Scopusnya itu mungkin sudah discontinue, atau bahkan sampai yang 2023, kemudian kita lihat cara nulisnya seperti apa, dan dia menjadi profesornya itu sebelum Mei 2024, itu patut dicurigai. Apalagi kalau dia hanya memiliki satu artikel ilmiah. Nah, itu patut dicurigai karena dia masih mengikuti peraturan yang POPAK 2019. Nah, tetapi kalau misalnya dia menjadi guru besarnya itu adalah di setelah Mei 2024, saya kira itu belum. Kenapa demikian? Karena sekarang masih proses pengajuan di Sister. Jadi, dia selambat-lambatnya bisa mendapatkan gelar profesor itu kalau dia mengajukan di bulan Juni kemarin, itu adalah kalau bukan September, Oktober baru keluar kalau mau mengikuti aturan yang per 2024 ini, yang Mei 2024, yang nomor 0502 garis miring E garis titik E4 itu, ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya mau mengikuti aturan itu, berarti paling lambat dia akan menerima gelar profesornya itu September atau Oktober 2024. Nah, jadi bagi teman-teman dosen yang mendapatkan gelar profesor yang menurut Anda itu adalah dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar sebelum Mei 2024, kemudian Bapak Ibu ngecek dosen yang bersangkutan itu di Google Scholar-nya dan hanya cuma satu artikel, berarti dia belum layak untuk menjadi guru besar karena dia tidak memenuhi syarat khususnya, gitu ya. Apalagi kalau kita cek di Scopusnya, ternyata jurnal tersebut coverage Scopusnya itu adalah sudah discontinue. Ingat ya, kalau jurnal yang sudah discontinue itu tidak bisa dipakai untuk syarat khusus ke guru besar, ya. Belum lagi kalau kita melihat syarat-syarat tambahan yang lain. Oke lah, kalau mungkin sebagian besar teman-teman dosen menganggap bahwa syarat tambahan itu bukan merupakan sesuatu hal yang sulit gitu ya. Karena ada 4 syarat tambahan dan itu atau semuanya. Jadi bisa milih dari 4 ini, bisa milih salah satunya. Tetapi yang terberat itu tadi itu adalah syarat khususnya. Seberapa jauh Bapak Ibu untuk bisa mencapai guru besarnya tersebut. Ya, jadi saya berbicara di sini bukan menggurui, tetapi saling sharing informasi bahwa kebetulan saya lebih banyak membuat konten-konten yang berkaitan dengan dunia dosen. Jadi sedikit lebih paham terkait dengan aturan-aturan tersebut. Kalau berangkatnya dari lektor kepala itu berapa, kalau berangkat dari lektor, kalau misalnya kita mengacu kepada POPAK 2019 yang masih ada loncat jabatan itu, kalau kita berangkat dari lektor itu dia mintanya 4 artikel jurnal internasional bereputasi, dan itu semuanya harus penulis internasional, harus penulis pertama atau penulis koresponden, semacam itu, dan itu harus dilalui minimal per 2 tahun kita bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik gitu ya. Jadi ini tentunya sangat miris sekali. Ternyata kejadian hal semacam ini itu ya bisa diprediksi sebenarnya orang teman-teman dosen yang lain. Kalau di PTS itu kan kalau kita mau mengajukan kenaikan jabatan akademik mulai dari lektor kepala dan ke guru besar itu kan semuanya kan akan dikirim ke pusat ya, ke Kemendikbud. Nah, sebelum itu bagi PTS kan tentunya harus melewati dulu beberapa step, mulai dari di universitasnya sendiri, kemudian LLDiktinya, kemudian baru ke Kemendikbudnya gitu. Jadi sudah ada permainan sebenarnya di sini ya, sudah ada permainan baik di universitasnya maupun di LLDiktinya maupun di Kemendikbudnya, dan juga ada keterlibatan sebagai asesor. Nah, yang saya sangat sayangkan, asesor-asesor guru besar itu yang menilai berkas guru besar, si calon guru besar itu kan rata-rata juga guru besar ya. Kenapa kok
yang semestinya menjadi panutan, contoh khususnya untuk kita-kita yang masih junior ini, untuk misalnya kita menjadikan mereka sebagai panutan atau contoh, malah berbuat hal yang semacam itu, ya. Jadi itu informasi yang saya dapatkan. Ternyata ada keterlibatan dan lumayan besar ya, 200 sampai 300 juta ya, tergantung dari seberapa mampu saudara bisa membayar untuk memuluskan saudara untuk cepat menjadi seorang guru besar. Oke? Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman dosen. Kita saling mengingatkan, jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya cuma untuk sharing informasi, saling mengingatkan. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, ya saya minta maaf. Tidak ada salahnya kalau kita bisa mengakui kesalahan kita ya. Tidak ada yang kata terlambat gitu ya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.